Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ahyul ikhwah, santri atau siswa Sekolah Islam Ulunua kelas 12 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang ilmu al-faraid atau fikih faraid pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, kita review dulu apa yang sudah kita dapatkan dari pertemuan pertama kemarin. Oke. Pertama, ilmu faraid. Ilmu faraid itu disebut juga dengan ilmu mawarid. Oke, apa pembahasan dalam ilmu ini? Apa yang akan kita bahas di sini? Bahas tentang kuliner atau tentang apa? Ilmu untuk mengetahui bagian-bagian dan hal dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Oke, bagus. Kita akan membahas tentang apa? Harta yang ditinggalkan oleh mayit. Kemudian siapa yang berhak menerima harta tersebut dan berapa bagian yang diterima oleh yang berhak tersebut. Nah, gitu ya. Jadi yang dibahas 3 sebenarnya. 1, hartanya. Hartanya yang mau dibagi-bagi. Kedua apa? Orangnya yang menerima, ahli waris, benar. Kemudian ketiga? Matinya? Enggak lah, bagiannya berapa? Nah, oke, jadi 3 yang dibahas. Oke, itu masuk ujian juga itu. Dah. Oke. Ayat Al-Quran yang berbicara khusus tentang ilmu faraid. Sebutkan. An-Nisa. An-Nisa itu mah panjang. Tok itu aja. Nah, kalau itu aja nilainya separuh. Nah, harus ada yang satu lagi di terakhir ayat 176. Nah, gitu ya. Nah, itu dia review kita pekan lalu. Sekarang kita masuk ke buku. Silakan buka bukunya halaman 1. Nah, ini udah kelas 12 ini ya. Diharapkan sudah bisa baca kitab. Kitabnya kitab gundul. Nah, baca nanti kita jelasin atau saya bantu nanti ya bagi yang belum mahir atau belum lancar. Oke, silakan dari sini. Siapa namanya? Nah, Wahyu. Wahyu baca. Mabadi ilmil. Oke, bagus. Itu cara bacanya ya. Apa artinya? Mabadi dari kata badak itu artinya awal atau pembukaan, gitu ya, pendahuluan. Nah, gitulah. Jadi mabadi itu artinya pendahuluan ilmu faraid. Oke. Lanjut, yang belakangnya siapa namanya? Zidan. Zainuddin Zidan. Ini Wahyu, ini Zidan. Ini sekalian Anda mau ngapalin nama antum ini. Zidan, ayo baca yang bawahnya itu. Ilmi. Oke, artinya? Artinya dulu, artinya aja, artinya langsung. Nah. Oh, bagus. Ya, tarif itu arti pengertian ya. Bagus. Nah, ini siapa namanya? Farhan. Oh, gembira. Zidan artinya apa Zidan? Nambah artinya. Tambuh artinya, tambuh. Kalau Farhan artinya senang. Nah, mantap ini. Ayo Farhan, baca itu bawahnya itu. Dengerin kawannya. Al-faraidu faridah. Nah, betul. Lanjut terus sampai titik ke ujungnya itu. Wal faridah fil lughati ada fi-nya dia kasroh. Tutlaku ala ma'anin minha al-wajidu wal muqaddaru. Nah, gitu. Artikan. Faraid itu bentuk jamak dari faridah. Jam'u itu artinya bentuk jamaknya. Jadi mufradnya atau bentuk satunya faridah. Kalau jamak faridah gitu, bukan faraid namanya. Nah, kalau kursi, banyak kursi apa? Kursi kan gitu. Nah, kalau bahasa Arab enggak gitu.
Karosiyu, bagus. Nah ini ya, jadi faridoh itu satu, faraid itu banyak. Oke, apa itu? Faridoh fil lughah, apa artinya itu? Menurut bahasa Arab. Faridoh dalam bahasa Arab atau menurut bahasa Arab, tutlaku ala ma'anin, banyak artinya, memiliki banyak makna. Nah gitu dia. Tutlaku ala ma'anin, memiliki beberapa makna. Minha, apa artinya minha? Salah satunya atau diantaranya al-wajib wal muqaddar, yang wajib dan yang telah ditentukan kadarnya. Muqaddar itu artinya ditentukan kadarnya. Nah itu namanya faridoh ya. Oke, jadi yang ada kadar-kadarnya itu namanya faridoh dalam bahasa Arab. Yang wajib itu ya yang wajib kayak sholat gitu kan, memang sudah yang sudah ditetapkan kadarnya untuk kita ya, yang telah diwajibkan untuk kita gitu. Mirip ya, maknanya berdekatan. Nah itu secara bahasa. Oke, sekarang belakangnya siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Hibban. Oke, Hibban, baca. Wa ilmul faraidi istilahan fiqhul mawarithi. Nah ini dia mawarith ya, ini tulisannya. Hisabuha, bagus. Artinya ilmu faraid istilahan, apa itu istilahan? Secara istilah. Nah, jadi ada tadi secara bahasa Arab, ada secara istilah. Maksudnya secara istilah cabang ilmu fikih. Apanya istilah-istilah dia? Secara istilah adalah fiqhul mawarith, fikih warisan. Apa itu mengartikannya fikih warisan? Memahami tentang pembagian warisan. Wa hisabuha, apa itu hisab? Hisab apa hisab? Hitung dan hitungan-hitungannya. Jadi dalam agama Islam matematika itu digunakan ya, terutama untuk ini, untuk membagi warisan. Yang paling banyak digunakan nanti adalah pecahan. Pecahan udah bisa? Kelas berapa dulu belajar pecahan? SD, SD ya, luar biasa, udah lupa barangkali. Enggak ya? Nah, yang paling banyak nanti tentang pecahan, ya. Oke. Jadi ada matematikanya nanti kita pakai di ilmu ini. Paham? Oke, lanjut yang belakang. Siapa namanya? Maulid. Hah? Maulid namanya? Maulid Nabi. Iyalah maulid lah. Baca. Tarikat tuh. Apa tuh? Kismatuha wa bayanu warithin. Oke, minha. Oke, apa artinya itu? Maudu ilmu faraid. Maudu itu artinya pembahasan. Apa yang kita bahas di sini? Apa topik pembahasan kita? Nah, seperti yang tadi di awal saya sebutkan ya. At-tarikat, yaitu harta yang ditinggalkan. Tarikat itu dari kata taroka. Apa artinya taroka? Taroka yatruku, meninggalkan kan? Apa ada pintar kelas 12 SMA ini ya. Tadi tarikat itu artinya harta yang ditinggalkan. Dari kata taroka, di sini dia pecahannya tarikat. Itu harta yang ditinggalkan mayit namanya. Jadi nanti kalau misalnya saya tanya di ujian, ma makna tarikat? Apa tuh? Bahasa Arabnya apa harta yang ditinggalkan mayit? Harta apa bahasa Arabnya? Mal. Al-malu yang ditinggalkan, apa bahasa Arabnya? Tarokahu. Mayat apa bahasa Arabnya? Ya mayat. Al-mayitu. Ah gitu. Al-malu tarokahu al-mayitu. Ah gitu bahasa Arabnya. Iya, tarokahu. Gimana nih bahasa Arabnya? Banyak ingatnya apa banyak lupanya? Banyak lupanya. Sudah kelas 12 padahal ini ya. Harusnya sudah mahir. Oke, nggak apa-apa. Sambil kita belajar, sambil bahasa Arabnya diasah dikit-dikit. Min haitsu qismatiha. Dari sisi pembagiannya. Qism itu pembagian. Qism itu artinya pembagian.
Wa bayanu, bayan apa bayan? Apa artinya bayan? Penjelasan nasibu kulli warithin. Apa nasib? Nasib apa? Bagian. Kul apa kul? Setiap atau masing-masing waris. Apa waris? Ahli waris. Minha, dari harta tersebut. Oke ya, jadi yang kita bahas itu adalah hartanya, kemudian pembagiannya dan bagian masing-masing yang diterima ahli waris. Oke, sampai sini paham? Kalau ada yang nggak jelas langsung ditanyakan saja. Lanjut ke baris berikutnya. Siapa namanya? Manzal. Memang panggilannya Manzal? Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Yang mana tuh baca? Isalu zawi al-huquqi, oke. Huquqohum. Tarikah. Itu bacanya tarikah. Oke. Samaratu. Samaratu apa artinya samaroh? Minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada. Samaroh apa samaroh? Buah. Kan ada di Al-Baqarah. Udah ngapal Quran belum? Oh udah loh pasti. Sampai juz berapa kalian hafalnya? Sambil dihafal sambil diketahui maknanya. Jadi bahasa Arabnya ada peningkatan. Jangan dihafal-hafal aja, baca Al-Qur'annya jangan cuma dibaca-baca aja. Harus ada penasarannya. Penasarannya apa nih kira-kira artinya? Nah, gitu. Oke? Tamar itu artinya buah. Buah itu di sini artinya apa yang kita petik setelah kita bisa menguasai ilmu ini. Nah, gitu ya. Tamar atau ilmu faraid, apa buah yang kita bisa ambil jika kita menguasai ilmu ini. Apa itu? Isalu dzawil huquq, huquqahum. Apa itu? Isol, menyampaikan. Dzawil huquq, orang-orang yang berhak. Menyampaikan orang-orang yang berhak, huquqahum. Apa itu? Hak mereka, ya kita sampaikan yang berhak, haknya untuk yang disampaikan kepada dia, kan gitu, memberikan kepada dirinya. Min tarikah, dari apa? Harta yang ditinggalkan. Bagus, pintar. Tarikah udah tahu lah ya istilahnya. Jadi untuk istilah-istilah ini nggak boleh lupa ya. Tarikah itu istilah yang akan kita gunakan sepanjang kita belajar ini. Nah, itu nggak boleh lupa lagi, karena itu udah istilah baku dalam ilmu warisan. Tarikah, harta yang ditinggalkan. Oke, gitu ya. Jadi kita dengan belajar ilmu ini ya kita artinya bisa menyerahkan hak orang yang berhak dan menyerahkan berapa hak yang dia harus terima. Betul. Siapa namanya? Azkia. Oh iya. Oke. Ta'allum fardun kifayatin bihi man yakfi saqatal ismu bakin. Nah, oke, bagus. Absennya memang gak ada kalian ini? Udah diambil? Siapa yang mengambilnya? Piket? Oh gitu. Enggak. Oke, nggak apa-apa. Ya, artikan. Siapa tadi namanya? Hukum belajar ilmu faraid. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Memang ada fardu yang lain lagi. Selain fardu kifayah namanya fardu ain. Bagus. Fardu ain itu adalah yang wajibnya individu. Setiap orang harus tahu, nggak boleh ada yang bodoh. Contohnya fardu ain. Iya, belajar untuk bisa berwudu dengan baik, belajar untuk bisa sholat dengan baik dan lain-lain. Itu fardu ain. Dia masing-masing orang harus tahu, harus pinter. Nah, ada satu lagi namanya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau sebagian orang yang sedang mengerjakan maka tidak.
Nah, itu dia. Idza qoma bihi. Nah, jika dikerjakan. Koma itu artinya bukan berdiri di sini, artinya dikerjakan. Antum mau nyatet, garuk-garuk aja dari tadi. Mau ngapain? Catat artinya. Koma tadi apa artinya di sini? Dikerjakan. Idza qoma bihi, dikerjakan apa? Man yakfi. Apa tuh? Yang mencukupi. Maksudnya kalau dia udah datang, udah siap semuanya urusannya, itu kan man yakfi, yang sudah cukupi. Jika dikerjakan oleh orang yang mencukupi, sakotol ismu. Apa sakoto? Gugur. Ismu apa ismu? Dosa. Maka gugurlah dosa anil bakin semuanya. Jadi kalau dalam satu kampung ada yang mati, ada nggak yang mati? Dan nggak ada yang tahu macam mana cara bagi hartanya. Padahal ini hartanya banyak, ada kebun sawitnya, ada segala macamnya. Maka satu kampung berdosa karena nggak ada yang melaksanakan ini. Ini wajib hukumnya. Nah, tapi kalau ada kalian di kampung itu dan kalian udah belajar ilmu faraid, maka dibagi-bagilah sesuai dengan pembagian yang benar. Apa sakotol ismu alal bakin? Apa artinya? Yang tidak gugur dosa atau tidak gugur kewajiban bagi masyarakat kampung yang lainnya. Jadi yang dia kayak mayit dia. Kalau udah ada yang menguburkan, maka yang lain sudah tidak ada kewajiban menguburkan lagi. Tapi kalau nggak ada yang menguburkan macam mana? Harus ada yang menguburkan atau mewakili salah satu dari kampung itu untuk menguburkan sang mayit. Nah gitu dia ya. Itu namanya fardu kifayah. Jadi cukup sebagian orang atau satu orang saja mengerjakan, sudah mencukupi untuk satu kelompok masyarakat. Paham? Nah lanjut. Nah, nama Abdurrahman. Ya, tafadhal Abdurrahman. Min afdolil ajaliha rofiha qadron wa a'laha manzilatan sallallahu alaihi wasallam ta'allamu faraido wa 'allimu hunnasa nisfu ilmi. Masya Allah, mantap hadisnya. Oke, bagus. Ya, coba artikan. Fadlu, apa artinya fadlu? Keutamaan ilmu, belajar ilmu faraid. Apa keutamaannya? Nah, ini ada hadisnya. Oke, baca dulu. Ilmu faraid min afdolil ulum, termasuk ilmu yang paling afdol. Paling afdol itu paling apa? Ya, masih yang paling utama. Wa ajalliha, yang paling mulia. Wa asyrafiha, yang paling ini mulia juga artinya sebenarnya, yang paling baik gitulah ya. Qadron, derajatnya. Qadr itu derajat. Wa a'laha manzila, dan paling tinggi kedudukannya. Jadi sebenarnya ini ilmu yang penting dalam masyarakat Islam. Hanya saja banyak orang melalaikan. Yang sekarang masih ada di masyarakat kita cuman ilmu jenazahnya. Ya, kalau orang meninggal kan diapain meninggal? Kok sholat tiba-tiba disolatin aja? Orang meninggal diapain dulu? Dimandikan dulu, habis dimandikan diapain?
Dikafani bagus. Habis itu diapain? Disolatkan, baru dikuburkan. Nah itu urutannya ya, nggak boleh tiba-tiba datang antum mau solatkan aja dulu ini. Airnya belum datang. Nunggu air datang kita solatin aja dulu. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Bagus. Nah jadi di masyarakat kita ilmu untuk jenazah masih ada, tapi ilmu ini yang kurang ya. Padahal ilmu ini penting di masyarakat. Ilmu bagi-bagi harta, biar jangan ada yang bunuh-bunuhan gara-gara harta warisan. Oke, hadisnya baca. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ta'allamu. Apa artinya itu? Apa artinya ta'allamu? Pelajarilah. Gitu. Al-faraido, ilmu faraid. Pelajarilah faraid kata Nabi. Ada perintahnya. Ada hadisnya ini ya. Perhatikan ini. Wa'allimuhun nas. Apa itu artinya? Allama yu'allimu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ajarkanlah kepada manusia. Gitu. Jadi kalian harus belajar dan ngajarin orang. Gitu ngerti? Ngerti apa enggak? Farhan. Fa innahu nisful ilmi. Ini ya, oke, apa artinya? Sesungguhnya faraid itu setengah dari ilmu. Nah, ya gitu ya. Baik, nah ini hadis sebagian ulama mensahihkannya. Apa yang dimaksud dengan setengah ilmu di sini? Nah, perhatikan. Apa yang dimaksud dengan setengah ilmu di sini? Para ulama mengatakan kenapa disebut di dalam hadis ini dia setengah ilmu? Karena sebenarnya setengah dari yang kita lakukan itu adalah yang berkaitan tentang orang yang sedang hidup. Dari mulai wudu, sholat, zakat dan ibadah-ibadah sehari-hari itu adalah fikih yang berkaitan tentang orang yang masih hidup. Sementara setengah lagi adalah fikih yang berkaitan tentang orang yang sudah mati. Apa itu orang yang berkaitan sudah mati? Yaitu penyelenggaraan jenazahnya dan pembagian warisannya. Makanya ilmu faraid ini dikatakan setengah ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu memang dibagi dua. Setengahnya untuk orang hidup, setengahnya untuk orang mati. Oke, gitu. Oke, jadi kalau ada ujian pertanyaan, kenapa ilmu faraid disebut setengah ilmu? Karena setengah ilmunya untuk orang hidup dan setengah ilmunya lagi untuk orang mati. Kenapa? Oke, sip. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Itu bahasa Arab. Hah? Gimana? Bahasa Arab itu mana? Nulis bahasa Arabnya? Oh iya ya. Kita ujiannya bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Gimana tuh nanti bahasa Arabnya? Kelas 12 harus bisa bahasa Arab ini. Gimana ini kita nanti? Aduh. Nantilah kita bahas itu ya. Oke, maknal irthi. Apa artinya? Maknal irthi apa artinya? Apa yang dimaksud dengan warisan? Nah, irthi itu dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Indonesianya warisan. Maknal irthi. Makna warisan. Apa itu warisan sebenarnya? Al irthu fil lughati. Antum barisi ya, masing-masing membarisi kitabnya. Maulid. Kapan ngambil kitab jadinya? Hah? Besok? Besok kita libur ya. Besok libur tapi di sana nggak libur. Besok antum ambil ya. Naam. Jadi kita sekolah ini mungkin saja pada suatu waktu nanti kita kembali online lagi. Nanti di Zoom. Atau kita bisa tatap muka seperti ini. Jadi usahakan dalam waktu dekat atau dalam waktu-waktu pekan-pekan ini sudah ambil buku semuanya. Nanti tinggal belajarnya kadang di rumah, kadang bisa masuk. Gitu. Buka tutup, istilahnya buka tutup. Oke. Jadi usahakan ngambil buku ya. Oke, balik kemari. Al-irthu fil lughati, barisi. Al-baqiyatu wantiqalu syai'i min qaumin ila qaumin akharin.
Nah, wa fi istilahil fardiyina haqqun qabilun li tajazzu'i wa yathbutu li mustahaqqi ba'da mauti mangkana lahu liqarabati bainahuma wa nahwiha kazaujiyati wal wala'i. Dah? Ketinggalan nggak? Cukup lambat kan? Oke. Nah, ini warisan. Apa itu warisan di dalam istilah ilmu Islam? Pertama, secara bahasa. Al-irthu fil lughah, warisan itu secara bahasa adalah al-baqiyah. Apa baqiyah? Sisa. Baqiyah itu artinya sisa. Wal intiqalu syai' min qaumin ila qaumin akhar. Ya, bisa diartikan di sisa dan juga bisa diartikan intiqal. Intiqal itu artinya perpindahan. Perpindahan syai'. Apa syai'? Sesuatu. Min qaumin ila qaumin. Apa artinya? Dari kaum itu seseorang artikannya. Dari seseorang ke seseorang yang lain. Jedan, kenapa nggak nyatet? Hah? Jadi artinya udah tahu? Wih. Catatlah. Dah, itu secara bahasa. Apa tadi artinya secara bahasa? Bisa diartikan sisa harta dan bisa diartikan berpindahnya sesuatu dari satu orang ke orang yang lain. Sekarang secara istilah, fil istilah fardhiyin ini diartikan para ulama faraid. Nah, fardhiyin ini ulama faraid. Jadi secara istilah ulama faraid gitu ya. Apa itu? Warisan hakun qabilun litajazzu adalah hak yang bisa dibagi-bagi. Qabilun litajazzu itu artinya bisa dibagi-bagi. Seperberapa gitu nanti ya. Adalah hak yang bisa dibagi-bagi. Wa yathbutu li mustahiq, yang ditetapkan untuk penerima hak. Yathbut itu ditetapkan untuk penerima hak. Ba'da maut. Nah, apa tuh ba'da maut? Setelah matinya, mati siapa? Mangkana lahu, yang punya harta. Setelah matinya mangkana lahu, yang punya harta. Di qarabati bainahuma, karena ada kekerabatan antara keduanya. Qarabah itu kekerabatan. Karena kekerabatan bainahuma antara keduanya, wa nahwiha, atau yang sejenisnya, kazaujiyah wal wala. Apa artinya? Seperti zaujiyah. Apa zaujiyah? Bukan, itu zaujah. Zaujiyah ikatan pernikahan.
Zaujiyah namanya. Kalau suami apa bahasa Arabnya? Zaujun. Istri? Zaujah. Zaujiyah itu artinya ikatan pernikahan. Wala dan ikatan perbudakan. Jadi zaman ada budak-budak, budak itu mewarisi kepada tuannya, majikannya. Lalu sekarang nggak ada lagi, tapi tetap kita pelajari ilmunya supaya tahu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya Allah. Ada kamar mandi situ? Bisa pakai ya? Bisa. Nah, ini contohnya pertanyaan dalam bahasa Arab. Manzal. Coba tuh baca pertanyaannya. Balik. Itu contoh pertanyaannya bahasa Arab. Coba kita jawab macam mana? Sampel. Coba baca. Tutlak. 3 pertanyaan itu sebenarnya. Oke. Apa jawabannya? Ma ma'na faraid fil lughah? Apa tuh? Yang mana jawabannya tadi? Mana? Al-faraid jago fariḍah. Nah. Ya itu dia secara lughah. Dah itu jawaban nomor 1. Mimma istaqat faridah. Nggak ada pertanyaan, nggak ada jawabannya ya. Istaqat itu dari diambil dari mana gitu. Faridah itu diambil dari mana? Faridah itu diambil dari yaitu al-wajib al-muqaddar itu juga jawabannya. Wa ala ayyi syai' tutlaq. Apa itu jawabannya? Dan faridah itu digunakan untuk menyebutkan apa? Nah, itu dia artinya. Gak ada jawabannya ya. Jawabannya dari pemahaman sebenarnya. Oke, faridah itu ya digunakan untuk menyebutkan apa? Tutlaq ala at-tarikah. Jawabannya at-tarikah sebenarnya. Apa tarikah tadi? Iya, harta yang ditinggalkan mayit. Bagus. Oke. Tapi ini cukup rumit ya pertanyaannya ya. Oke, nanti kita buat pertanyaannya lebih simpel. Enggak serumit ini insyaallah. Oke, lanjut aja. Kita lanjut ke halaman 3. Ya, kita mulai dari Wahyu, baca. Tarikah. Jangan lupa itu bacanya bukan tarekat, tapi tarikah. Tarekat tahu tarekat? Apa tarekat? Tarekat Naksabandia. Tarekat apa lagi yang banyak beredar di pasaran? Tarekat enggak tahu tarekat? Yang di Besilam itu tarekat apa? Hah? Nggak tahu? Pernah nggak ke Besilam? Orang tarekat itu membayangkan wajah gurunya. Oh, itu orang jatuh cinta itu. Salah itu. Iya. Lanjut. Tarikah. Tarikah tadi apa namanya? Harta yang ditinggalkan mayit. Jadi al-huquq al-muta'alliqah bi tarikah ini artinya hak-hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan mayit. Oke, jadi dalam masalah harta ini enggak semuanya bisa dibagi-bagi, enggak langsung. Kenapa demikian? Karena enggak semuanya harta yang ditinggalkan. Dari harta itu harus dikeluarkan dulu
hak-hak yang harus dikeluarkan dari harta tersebut. Contohnya utang. Dia punya utang, mana bisa uangnya dibagi-bagi, utangnya duluan dibayar. Nah, gitu ya. Nah, ini banyak lagi, ada 5 poinnya. Oke, Wahyu, baca lagi baris yang berikutnya. Tayyib. Ya enggak, itu aja, baca artikan dulu. Hak-hak yang harus ditunaikan, yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan ada 5 tingkatan. khamsah, ya 5 tingkatan, bagus. Yaitu Indokot tarikah, jika hartanya dikit gitu. Dokot itu kita diartikan di sini dikit, sedikit. Indokot tarikah, jika hartanya sedikit. Ala nahwil ati, sebagai berikut. Oke, nomor 1, Zidan. Ma'unatu tajhizi lil mayyit. Kafan. Ujroh mughsal. Hafiril qabri. Wana widalika titik. Oke, arti. Oke, ini yang pertama kali dikeluarkan dari harta. Jadi harta itu jangan langsung dibagi-bagi. Pertama dikeluarkan ini dulu, nomor 1. Apa ini? Mu'natu tajhiz al mayyit atau lil mayyit. Apa artinya? Mu'nah itu artinya beban. Beban biaya di sini kita artikan. Apa, Maulid? Biaya apa? Biaya apa? Biaya mayat. Mayat itu banyak beban biayanya. Kuburan berapa sekarang? 2 kali 1 meter. Berapa harganya sekarang? Hah? 7,5 juta. Nah, itulah yang harus dikeluarkan dulu. Jadi jangan langsung dibagi-bagi. Jual dulu keretanya, ya kan? Misalnya mayat punya kereta, jangan langsung ini keretaku, nggak bisa. Ini mayat nguburnya banyak biayanya, kan gitu. Nah, dari harta si mayat diambil itu. Jangan dari harta orang hidup, dari harta dia sendiri kalau dia masih punya harta. Oke. Beban penyelenggaraan untuk mayit, nafsahu, dia sendiri, itu artinya dari kafan. Kemudian ujroh mughsal, apa itu artinya? Upah memandikan. Misalnya yang mandiin pakai upah atau ada tempatnya pakai upah. Kalau enggak ya udah. Ujroh hafirul kubur, apa itu? biaya penguburan. Ya benar, biaya tukang gali kubur. Hafir kubur, gali kubur. Dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ada, pokoknya untuk keretanya, ambulannya, macam-macamnya, itu di situ bebannya. Ngerti? Nah, itu semuanya diambil dari harta mayat, orang yang mati itu, bukan dari orang yang hidup. Pokoknya dia ninggalkan harta apa dari tabungannya, ambil surat kematiannya dari Kepling, bawa ke bank, ambil semua duitnya. Gitu kan gitu ya. Kalau ada yang meninggal, uangnya jangan ditinggalkan di bank. Antum bawa surat meninggal, surat tanda kematian, kasihkan ke bank supaya semua isi rekeningnya dikeluarkan. Nah, dengan surat kematian itu kan banyak orang meninggal uangnya di bank mengendap kan gitu untuk bank. Nah, jangan ya, harus dikeluarkan itu. Gitu ya. Baru kemudian itu dipakai untuk menguburkan dia. Nah, itu nomor 1. Paham? Bagus. Farhan, nomor 2. Tuh. Bi'ainit tarikah. Ya, kadainil ladzi birahinin. Oke, itu nomor 2. Apa kira-kira nomor 2 ini? Terjemahkan. Nomor 2 yang harus kita tunaikan dari harta sang mayat adalah hak-hak yang berkaitan bi'ainit tarikah, pada harta yang ditinggalkan itu sendiri. Tarikah itu kan harta yang ditinggalkan tadi ya. Jadi yang kaitannya dengan harta itu. Jadi kalau tadi nomor 1 kan yang kaitannya dengan mayatnya. Sekarang yang nomor 2 ini yang berkaitan tentang si hartanya. Apa itu? Kadain. Seperti apa? Dain. Gak ada yang tahu dain? Din tahu din?
Din itu agama. Kalau dain apa dain? Dain itu hutang. Dalam bahasa Arab, hutang itu dain. Apa hiban? Bahasa Arabnya hutang? Dain. Alladzi birahinin. Apa tuh? Yang rohin. Rohan apa rohon? Yang digadaikan. Jadi misalnya dia hutang ataupun ada menggadaikan barang, nah disinilah yang harus ditunaikan. Taib. Ya Allah. Biarin aja dulu. Oke. Sampai mana tadi? Nah, jadinya harta jangan dibagi-bagi dulu. Kalau misalnya ada mayit, diumumkan dulu. Bapak-bapak, jika ada yang punya kaitan hutang dengan mayit, kan gitu, harap melapor, kan gitu, supaya dilunasi. Kalau ada pegadaian-pegadaian yang belum lunas, pegadaian tahu pegadaian? Pegadaian itu apa ngapain? Menggadaikan tuh ngapain? Bukan. Nggak tahu pegadaian? Gadai itu apa gadai? Siapa yang tahu gadai? Tunjuk tangan. Hah? Ya, jaminan hutang. Jadi hutang itu ada yang hutang aja. Woi, hutanglah, hutang berapa? Lempul. Ada juga yang hutanglah lempul gitu. Jaminannya apa? Ente bayar nih hutang. Kalau enggak, jaminannya jadi taruhannya. Nah, gitu. Jaminannya inilah jam nih, jam. Nah, jam gitu. Ente pegang nih jam, nanti lulusan lempul, baru jamnya balik lagi. Itu namanya apa? Namanya apa? Gadai. Ya, itulah namanya gadai ya. Jaminan hutang. Ngerti? Oke, itu ada hukumnya tersendiri, nanti antum belajar di fikih ya. Oke, nah jadi sebelum dibagi-bagi warisan, ini harus dilunasin dulu nih utang-utang sama gadai-gadai ini. Nggak boleh ada yang nyangkut-nyangkut. Paham? Oke, kita dikit lagi. Ayo 5 menit kita habisin ini sampai 5. 3. Hiban. Mursalah. Bizimmatil mayyit. Tarikah. Nau'ani. Oke, coba antum baca semua terus biar tuntas nomor 3 itu. Alif. Hukukun adami. Qard. Ujratud dar. Tamanul mabi. Wa nawiha. Ba. Zakat itu loh. Nazar. Kafaroh. Taib. Nah, ini dia. Oke, nomor 3, hukukul mursalah namanya. Hak-hak yang terlepas dari dua kaitan yang di atas itu, ya, hak-hak yang terlepas dari dua kaitan yang di atas, yaitu yang berkaitan dengan zimmatul mayyit, tanggung jawab si mayit. Nah, ini jadi enggak untuk menguburkan dan enggak utang, tapi ini berupa tanggung jawab moral si mayit. Zimmatul mayyit itu artinya tanggung jawab mayat. Nah, yang tidak sebenarnya nggak ada kaitan dengan harta tarikah, tapi dia tanggung jawab dia. Contohnya tadi itu hukukul adami, hak-hak anak Adam, seperti qard. Qard ini pinjaman juga bisa diartikan. Ujratud dar, sewa rumah, sewa toko, sewa ruko. Tamanul mabi, ini bisa diartikan jual beli dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi misalnya dia ini masih punya rumah yang belum dia bayar sewanya, kan gitu ya. Ya terpaksa juga dikeluarkan sewa rumah untuk sang punya rumah, walaupun sebenarnya ini bukan berkaitan langsung dengan hartanya. Gitu. Tapi tetap hak yang dibebankan kepada uang tersebut. Mirip kayak utang dia jadinya dalam pandangan Islam. Hah? Berapa lama? Ya sampai dia pas titik matinya itulah, meninggalkan sewa rumah 6 bulan belum dibayar gitu kan. Berarti udah dibayar sama dia tuh. Nah, gitu. Atau jual beli dia belum ada tuntas, jual beli belum tuntas dituntaskan jual belinya gitu. Gitu ya. Kemudian hukukullah, hak-hak yang berkaitan tentang Allah. Contohnya zakat. Nah, ini orang masih punya tanggungan zakat, misalnya kan gitu ya. Ya harus dikeluarkan dulu zakatnya, baru hartanya bisa dibagi-bagi. Apalagi nazar. Nah, misalnya dia nazar, aku mau membangun
sumur misalnya, dia gitu nazar kan gitu ya, dia pernah bilang aku membangun sumur, tapi habis itu keburu mati belum dibangun sumurnya, dia harus dikeluarkan dulu hartanya, ditunaikan dulu nazarnya gitu. Kemudian kafaroh ini kafaroh itu jika seseorang misalnya bersumpah lalu dia membatalkan sumpahnya, kafaroh. Atau dia melakukan sesuatu pelanggaran dalam syariat, maka dia harus kasih denda, memberi makan sekian orang miskin dan lain sebagainya, itu kafaroh. Puasa gitu. Kayak puasa, dia melanggar puasa pada bulan Ramadan, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan. Nah, gitu ya. Nah, itu kafaroh. Dikeluarkan dulu dari hartanya, untuk bayar kafaroh itu baru hartanya bisa dibagi-bagikan. Oke, paham nomor 3? Oke, kita segerakan karena sedikit lagi. Fadol, Maulid 4. Wasoya ini wasiat. Contohnya dia berwasiat, saya mau bangun menara masjid misalnya gitu ya. Diambil dulu tuh hartanya, tapi memang dalam wasiat ini ada ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta, keseluruhan harta diambil untuk wasiat dia. Dia berwasiat, kalau aku mati hartaku untuk bangun menara masjid katanya gitu kan. Oke, kita tunaikan wasiat itu, tapi nggak boleh lebih dari 1/3 harta. Nggak boleh lebih dari 1/3. 2/3-nya harus untuk ahli waris. Kemudian terakhir al-irth. Nah, barulah setelah yang 4 ini ditunaikan, ikhwah semuanya, baru yang namanya irth, harta warisan. Yang tadi kan kita bagi-bagi. Oke, jadi nomor 1 apa dikeluarkan dulu? Biaya penyelenggaraan mayat. Nomor 2? Utang. Nomor 3? Sewa dan zakat. Nomor 4 apa lagi? Wasiat. Nah, baru nomor 5, sisanya lah baru dijadikan warisan. Benar. Jazakumullah khairan ala husni istimaikum. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.